Selamat pagi Bapak Ibu Guru penguji ujian praktek Geografi dan Sosiologi. Nama saya Nilika Natali dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 3. Pada video kali ini saya akan membuat video presentasi sosial kependudukan Kota Bondowoso. Pertama saya menyebarkan data dari Kota Bondowoso. Nah, dari data ini maka akan menghasilkan hasil perhitungan saya. Yang pertama-tama sek rasionya. Untuk sek rasionya saya mendapatkan hasil 97 jiwa. Artinya, dari setiap 100 penduduk wanita di Kabupaten Bondowoso, terdapat penduduk laki-laki sebanyak 97 jiwa. Yang selanjutnya yaitu dependensi rasio. Untuk dependensi rasionya saya mendapatkan hasil 44 jiwa. Artinya, dari setiap 100 penduduk usia produktif atau bekerja di Kabupaten Bondowoso harus menanggung beban penduduk usia non-produktif atau tidak bekerja sebanyak 44 jiwa. Yang selanjutnya adalah proyeksi penduduk. Untuk proyeksi penduduk yang merupakan perkiraan jumlah penduduk di tahun 2022, maka kita harus mencari tingkat pertumbuhan penduduknya terlebih dahulu. Untuk tingkat pertumbuhan penduduknya, kita mendapatkan hasil 0,00499. Maka proyeksi penduduknya yang didapat adalah sebanyak 783.916 jiwa. Dari penggambaran piramida yang telah saya selesaikan, maka diketahui bahwa kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Bondowoso itu merupakan kelahirannya tinggi. Angka kelahiran yang tinggi ini akan meningkatkan usia produktif, yaitu sekitar umur 15-64 tahun. Didukung dari data komposisi penduduk menurut kelompok umur, generasi milenial, generasi X merupakan penduduk yang terbesar di Kota Bondowoso. Generasi milenial terdapat 23,54%, generasi Z terdapat 22,88%, generasi X terdapat 22,74%. Hal ini merupakan berita yang baik. Namun, kita ketahui di Kota Bondowoso sendiri merupakan kota yang kecil dan tingkat produktivitasnya rendah. Dengan semakin banyaknya orang yang semakin mencari pekerjaan, tetapi tidak diimbangi dengan lowongan pekerjaan yang sesuai, maka akan meningkatkan jumlah pengangguran di Kota Bondowoso. Maka hal ini akan berdampak bagi kehidupan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya baik dalam sandang, pangan maupun papan yang layak. Selanjutnya, kualitas sumber daya manusianya akan semakin menurun. Akan sulit mendapatkan penghasilan, dapat membuat masyarakat juga sulit bersaing dalam dunia pekerjaan. Serta juga akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dalam berumah tangga, seperti misalnya dalam membayar rumah. Serta dapat terganggunya harmonisasi keluarga hingga dapat merasa terasingkan di lingkungan sekitar. Hal ini tidak juga menutup kemungkinan untuk mendorong lonjaknya aksi kriminalitas dan meningkatkan stabilitas keamanan di Bondowoso menjadi terganggu. Dengan banyaknya orang yang tidak bekerja juga menyebabkan daya beli masyarakat semakin menurun dan membuat angka kemiskinan semakin meningkat. Untuk itu, bagaimana upaya pemerintahan dalam mengatasinya? Yang pertama-tama, melaksanakan program keluarga berencana. Keluarga berencana sendiri telah ditetapkan di negara Indonesia. Namun banyak sekali orang yang melanggarnya. Untuk itu, pemerintah harus sering melaksanakan sosialisasi masyarakat. Dengan begitu akan menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga jumlah penduduk di Indonesia tidak terlalu meledak. Yang kedua, memperbanyak proyek magang bagi calon tenaga kerja. Di Indonesia sendiri, kegiatan magang itu belum terlalu populer. Melalui proyek magang ini, calon tenaga kerja bisa lebih awal mempelajari dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan mengadakan proyek magang yang tepat, maka calon tenaga kerja akan lebih profesional dan menjadi tenaga kerja yang lebih berkualitas. Yang selanjutnya, menggalakkan program transmigrasi. Program ini bisa memperatakan kesempatan kerja bagi wilayah-wilayah di pelosok. Maka dengan adanya program ini akan ada
orang-orang berdatang yang datang dan membuka usaha baru. Dengan begitu, akan membuka kesempatan kerja yang baru. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti pelatihan di bidang soft skill maupun di hard skill. Hal ini bisa dilakukan dengan latihan atau pengembangan profesionalisme tenaga kerja serta ditambahkan dengan pendidikan yang merata bagi masyarakat. Yang selanjutnya, memperluas lapangan pekerjaan. Hal ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mengembangkan industri padat karya, contohnya yaitu mengembangkan industri melalui peningkatan modal asing dan modal dalam negeri, dan cara yang kedua yaitu menyelenggarakan proyek pekerjaan umum, seperti misalnya pembangunan jalan tol. Sekian video dari saya, terima kasih.